Apakah tanda-tanda Lailatul Qadar? Rada susah ngomongnya ini. Yeah. Pertanyaannya gini bagi, apakah tanda-tanda Lailatul Qadar? Yeah. Itu pertanyaannya bagi singkat ya. Singkat ya. Singkat. Jadi pertanyaannya apakah tanda-tanda Lailatul Qadar? Ya. Ya. Silakan bagi Pak Andre yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah. Ini dalam kitab Sahih Muslim disebutkan bahwa Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Zir bin Hubesh tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, beliau menjawab. Ya, jawabannya akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha tatlu'u yauma idzin la syu'a'a laha. La syu'a'a laha ya. Jadi ain dengan ain ini la syu'a'a laha, rawahu Muslim. Artinya Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kami tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, yaitu terbitnya matahari pada pagi hari itu cahayanya tidak memancar. Riwayat Muslim ada di Sahih Muslim juz 1 halaman 478. Jadi menurut keterangan hadis Muslim ini Pak Haji Andre dan pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, jadi ketika pagi-pagi itu matahari cahayanya itu tidak memancar. Itu diantara tanda malamnya ada Lailatul Qadar. Seorang komentator ya, Imam Nawawi namanya, dalam mengomentari hadis riwayat Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab tadi mengatakan rahasia yang terkandung dalam peristiwa Lailatul Qadar sebagaimana digambarkan dalam hadis tadi adalah karena pada malam itu para malaikat termasuk malaikat Jibril turun ke bumi hingga fajar terbit. Maka wajarlah bila suasana malam itu menjadi hening, sepi, sunyi dan tiada huru-hara. Udaranya pun adem dan sejuk ya. Dikala matahari terbit, para malaikat naik lagi ke langit, sayap-sayapnya menghalangi cahaya matahari. Maka logislah bila pada hari kejadian itu matahari tidak bercahaya sebagaimana biasanya. Jadi maksudnya Pak Andre komentar ya, Imam Nawawi ya, ini menjelaskan kepada kita kenapa rahasianya dalam hadis tadi ketika pagi-pagi hari itu matahari cahayanya enggak begitu terang, kok redup. Nah, alasannya kan di dalam Al-Qur'an dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi artinya apa? Artinya tanazzalul malaikatu ketika malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar ya. Dan ini Pak Andre kadang-kadang di masyarakat kita ada yang istilahnya boros dengan perkataan, yaitu memborong malam Lailatul Qadar. Sebenarnya kalau misalnya malamnya disebut, itu lailahnya itu enggak usah disebut. Misalnya mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan malam Al-Qadar. Sebenarnya udah cukup. Sudah cukup ya. Ya, atau misalnya kalau ingin lailahnya dikemukakan, nah malamnya enggak usah. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Dua kata yang sama. Karena antara malam dengan lailah itu juga. Ya, malam itu lailatun ya. Lailatun artinya malam. Seperti misalnya di masyarakat kadang-kadang kita mendengar nanti ya kumpul di rumah saya karena ada tasyakuran nanti setelah ba'da maghrib ya. Jadi setelah ba'da maghrib. Padahal setelah itu ba'da itu artinya setelah. Jadi kalau misalnya mau bilang setelah, ba'danya hilang. Nanti kumpul di rumah saya ya setelah maghrib. Atau misalnya ingin bahasa Arab pakai ba'da, ya setelahnya dihilangkan. Nanti kumpul di rumah saya ba'da maghrib ya. Nah, kaitan dengan Lailatul Qadar juga kadang-kadang diborong. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar nih.
Padahal Lailah itu malam, malam itu Lailah. Betul. Ya, jadi dua kali itu. Malam-malam Al-Qadar. Padahal yang masuk dengan malam Al-Qadar aja. Ya, makanya salah satunya yang kita pilih. Kalau misalnya mau bilang malam Al-Qadar, Lailahnya nggak usah disebut. Kalau misalnya mau nyebut Lailahnya, ya malamnya nggak usah disebut. Nanti mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar gitu. Nah, kaitan dengan Lailatul Qadar, ya Lailah itu malam, ya malam itu Lailah. Maka salah satunya kita pilih. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar ya. Malam Qadar sendiri bisa diartikan malam yang sangat mulia ya. Nah, dalam ayat tadi kan dikatakan Pak Andre tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Jadi para malaikat itu pada turun pada malam Lailatul Qadar waruh, dan demikian juga menurut ahli tafsir ruh di sini artinya malaikat Jibril alaihissalam turun. Nah, sementara jumlah malaikat yang turun ini la ya'lamuhu ada dua illallah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa diketahui jumlah. Nggak bisa dihitung ya. Ya berapa ya miliar yang turun ke bumi ini, itu tidak ada tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan ka'adadil haso, seperti jumlah batu kerikil yang ada di muka bumi. Dan ada riwayat juga mengatakan bahwa saking banyaknya malaikat sehingga sela-sela di bumi ini udah tertutup semua dengan malaikat, Pak. Makanya jadi hening ya. Makanya akhirnya menjadi hening, menjadi sejuk, dan tidak ada kegaduhan pada malam itu. Karena malaikatnya turun, dan malaikat kan khuliqat min nur, malaikat ini diciptakan dari cahaya. Beda dengan bangsa setan jin, khuliqat min nar, diciptakan dari api yang hawanya panas saja. Kalau malaikat hawanya memang nur itu kan cahaya, sejuk, menerangi. Nah, oleh karena itu wajar kata Imam Nawawi kalau di pagi hari itu cahaya matahari menjadi agak redup, karena dalam ayat tadi kan dikatakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malaikat yang ada di muka bumi ini ada hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Fajar itu artinya tiba waktu subuh ya. Jadi setelah terbit waktu tiba waktu subuh berarti malaikat tuh pada naik lagi. Nah, sementara kan matahari mau terbit nyorot ke bumi. Nah, karena malaikat juga ternyata punya sayap-sayap yang cukup banyak, akhirnya cahaya matahari tadi itu kata Imam Nawawi terhalang oleh sayap malaikat-malaikat itu, akhirnya menjadi cahayanya menjadi redup itu. Bagi ini kan digambarkan di malaikat itu turun sampai fajar, Pak ya. Ya. Berarti kalau kita jamaah sholat subuh itu sudah habis tuh Lailatul Qadarnya, berarti malaikat itu sudah naik. Ya, jadi dalam ayat ini kan hatta matla'il fajar, dan hatta ini menurut ahli tata bahasa Arab Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah adalah lil intiha ya, untuk menunjukkan ya habis. Jadi sehingga terbit fajar, berarti sehingga tiba waktu subuh. Maka ketika waktu subuh sudah tiba, berarti sudah nggak ada lagi batasannya waktu seperti fajar itu ya. Ya, waktu fajar mungkin itu. Pas sholat subuh, sholat qobliyahnya itu mungkin yang dapat itu ya. Ya, pokoknya tiba waktu subuh kan berarti azan. Jadi begitu azan tiba langsung kan hatta matla'il fajar, sehingga terbit fajar, muncul fajar, berarti kan waktu subuh, waktu azan itu kan waktu subuh. Nah, dari itu sudah mulai berangkat. Nah, itu akhirnya menjadi redup matahari di pagi harinya. Terus yang dikatakan malamnya itu bisa digambarkan malam itu kira-kira itu dari jam berapa malam? Malam kan bisa dari maghrib udah malam juga gitu ya. Apakah mulainya mungkin setengah malam atau mungkin turunnya itu hanya sekian waktu atau bagaimana, Pak? Itu ada yang menanyakan begitu masalahnya. Ya, di dalam ayat itu kan ketika membahas kaitan dengan Lailatul Qadar tadi, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, tentu yang dimaksud dengan ya malam tadi
itu setelah ghurubus syamsi. Setelah terbenamnya matahari itu sudah timbul yang namanya malam. Makanya yang namanya puasa itu kan dibatasi Pak Andre, summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian ya di bulan Ramadan ini, biasanya kita puasa kan ilal lail sampai malam. Nah, dibatasi artinya dikatakan malam itu bagaimana? Ya ghurubus syamsi, yakni terbenamnya matahari itulah itu disebutnya malam. Berarti waktu maghrib itu sudah turun tuh Lailatul Qadar. Udah berarti sudah mulai ya turun, dan di situ sudah ada Lailatul Qadar. Iya. Apakah semua manusia yang beriman, karena itu pasti kan sudah melakukan ibadah pagi. Bapak berarti semua menjumpai di situ kalau dari maghrib itu pagi. Ya, masalahnya yang mendapatkan Lailatul Qadar kan enggak semuanya orang ya. Bisa diukur dengan logika karena maghrib pasti dapat semua, enggak begitu? Enggak, yang menjadi dikatakan maghrib itu kaitan dengan istilahnya turunnya malaikat itu. Kan malaikat itu turun pada malam yang namanya Lailatul Qadar itu. Nah, sementara prosesnya turun ini. Nah, masalahnya apakah artinya umat Islam tadi dapat malam Lailatul Qadar yang ibadahnya itu dikatakan katakanlah lebih baik daripada 1000 bulan atau tidak? Nah, ini tentunya tergantung ada hubungan dengan masalah jiwa dan kehusyuan ibadah, keikhlasan ibadah. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin diartikan tafsirnya barangkali Pak pagi dari maghrib itu sampai dengan fajar itu, di antara itu mungkin ada waktu tertentu ya yang mungkin itu rahasia Allah akan diturunkan istilahnya jam berapa waktunya gitu. Ya, tentunya ada waktu-waktu tertentu mustajab itu ya. Terutama fi jawfil lail ya, di tengah ya malam gelap gulita, apalagi sulusul lail akhir, sepertiga malam, yaitu yang paling utama. Karena disitulah tempat-tempat yang mustajab ya doa. Dan tentunya kita berharap semuanya mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma saya baca di dalam kitab yang ada hubungan dengan Lailatul Qadar ini Pak Andre yang saya muliakan, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya katanya kita tentunya menjaga keikhlasan, kemudian ibadah dengan tekunnya, dan jangan lupa kita sholat berjamaah untuk maghrib, kemudian isya dan subuhnya kita usahakan bisa sholat berjamaah, dan malamnya juga ada ibadah sendiri, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar ini. Jadi paling enggak istilah mancingnya dari situ Pak Gi ya. Dari maghrib itu sampai ini harus kita ikhtiar. Ada ikhtiar itu insyaallah. Mudah-mudahan orang yang semacam ini akan mendapatkan Lailatul Qadar.